Ceritanya ini seorang ustadz lulusan dari Kairo Al-Azhar, balik Jakarta, ketemu seorang janda yang lagi dapat musibah. Dia punya 2 anak, dia bantu dia bawa ke rumah, konflik dengan bapaknya yang seorang kiai terhormat di wilayah sana. Nah, sana konflik, dia dituduh, difitnah. Akhirnya dia membantu wanita itu nikah sama dia, nikah sama seorang janda. Dan dia sudah dijodohkan dengan wanita lain. Mau nggak mau dia harus nikah dengan wanita itu. Itu jadi poligami, di mana ya bayangkan konfliknya. Itu menurut saya udah konflik. Jadi Surgaku ceritanya soal ustadz yang berpoligami, intinya gitu. Dan itu menurut Anda kategori sinetron Ramadan kalau alur ceritanya ustadz berpoligami? Enggak juga. Apakah itu tidak semacam stereotyping terhadap kalangan tertentu menurut Anda? Saya lihat gini, seorang ustadz dan seorang janda itu semua setupnya yang lebih religius, tapi mereka juga bisa ada masalah, dan gimana dengan masalah mereka mau lakukan yang baik. Saya kira itu moral value-nya saya akan berikan gitu. Pendekatannya apakah berbeda kalau sinetron Ramadan dengan yang lain? Apakah misalnya mengundang konsultan ahli agama atau apa yang berbeda kalau misalnya MD Entertainment memproduksi sinetron yang sama sekali tidak ada unsur religinya? Kalau Surgaku itu kita very spesifik, ada ustadz, kita konsultasi terus bahwa ini hal yang benar, jangan sampai melanggar, very sensitive subject, very sensitive issue. Kalau sinetron lain nggak ada, itu basic on our feeling, kita lulus sensor, jadi sesuai kriterianya. Kalau kemudian ada yang menilai sekarang keseimbangan itu sudah sangat jauh bergerak ke arah pokoknya yang laku di pasar begitu. Sama sekali tidak ada pesan-pesan apalagi di sinetron Ramadan. Kalau dia menilai seperti itu bagaimana Pak? Kalau saya lihat, kalau ada yang nilai itu wajar aja. Saya kira perlu ada pro dan kontra, selalu itu perlu supaya kita lebih hati-hati. Kalau saya lihat, saya tanya hati nurani saya bahwa apa yang saya lakukan itu benar atau tidak. Dan saya sangat prinsip kalau itu benar, saya go ahead, saya berani. Apa yang Anda harapkan dari sinetron Surgaku ini? Saya mengharapkan serial ini bisa bisa kasih contoh yang baik, bisa jelas mendapat rating nomor 1. Itu yang paling dicari ya? Itu yang paling dicari. Saya nggak bisa lari dari sana. Industri ini menjalan dari rating. Dengan itu juga saya mau dapat apresiasi bahwa wah, ini baru sinetron. Komersial, komunikatif, tapi ada value-nya. Ada value-nya. Walaupun tadi ceritanya mungkin sedikit stereotyping ya soal ustadz yang berpoligami. Gini, kalau saya lihat stereotyping wajar, tapi kemasannya kayak apa? Saya tidak lari dari stereotyping. Saya tidak ada masalah dengan stereotype. Saya lihatnya gini, kalau kita malah sesuatu yang jauh beda, bisa-bisa nggak diterima. Saya lihat, ini kan kita ada stok 15 episode. Saya mau lihat diterima seberapa jauh. Dari sana kita bisa revisi, bisa lihat inputnya, pemirsa, kritikannya, mau lari seberapa jauh. Kalau kita mau message, menurut saya ini kepercayaan saya, jangan terlalu berat kasih message-nya. Kalau terlalu berat, kita mau sesuatu, kita mau maksa, malah lari orang. Jadi kuncinya to keep it light begitu ya? Keep it light. Then you give what they want, what we want. And what you want adalah rating yang tinggi. Rating tinggi and message-nya. Baik, Pak Manus Mulyadi, terima kasih banyak waktu Anda dan juga informasi Anda untuk kami malam ini. Terima kasih. Selamat malam.